Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya. Pada hari ini kita masih membahas tentang metode perseptron, tapi di sini kita menggunakan 3 input binär dan 1 output bipolar. Di sini diketahui dari fungsi logika OR-nya yaitu W1 awalnya yaitu 0, W2 awalnya 0, W3 awalnya 0. Nah, pada video sebelumnya yaitu kita cuma memakai W1 dan W2 saja, tidak pakai W3 di input. Yang sekarang ini kita menggunakan 3 input yaitu W1, W2, dan W3. Kemudian dilanjut dengan WB awal, kemudian nilai aktivasi, kemudian pakai learning rate atau deltanya 1. Baik, kita langsung masuk ke iterasi pertama di sini. Kita lihat di sini kita menambahkan dulu ya W3-nya, karena dari yang sebelumnya itu cuma ada input X1 sama X2 saja. Kemudian kita masukkan logika OR-nya di sini. Setelah itu untuk bobot dan biasnya juga kita tambahkan W3-nya. Setelah itu perbaikan bobotnya kita tambahkan W3-nya. Dan terakhir untuk bobot dan bias barunya kita tambahkan juga W3-nya. Kita buat tabel baru ya. Oke, lanjut. Di sini caranya masih sama untuk W1 bobot dan bias lamanya. Kita ambil dari W1 awal ini, yaitu ada di D4. Kemudian W2-nya juga sama, masih di D5. Kemudian W3-nya itu D6. Untuk WB-nya yaitu D7. Dan di sini perbedaannya dari Y-nya itu adalah di sini kita menambahkan input dan bobot bias lama dari W3-nya, yaitu kita perlu menambahkan dari yang sebelumnya ya, itu dari WB ini, WB awal kita tambahkan dengan X1, kemudian kita kalikan dengan W1, kemudian kita tambahkan lagi X2, kemudian dikalikan dengan W2. Nah, untuk penambahannya di sini yaitu ada di X3, kita kalikan dengan W3. Maka hasil yang kita dapat 0 di sini ya. Setelah itu lanjut di sini untuk Y-nya di sini masih sama ya, tidak ada perubahan. Setelah itu DW1-nya juga masih sama. Kita perlu menambahkan DW3-nya saja, yaitu kita dapat dari target output ini, kemudian kita kurangkan dengan Y. Setelah itu kita kalikan dengan input dari X3, setelah itu kita kalikan dengan delta. Hasil yang dapat yaitu 1. Ini bisa kita tarik ke bawah saja. Kemudian untuk W1 dan dari bobot dan bias barunya ini kita jumlahkan saja dari W1 kita tambahkan dengan W1. W2-nya juga sama, W3-nya juga sama, kita tambahkan dari W3, terus kita tambahkan dengan DW3, hasilnya 1. Untuk WB-nya juga sama. Sini bisa kita tarik ke bawah saja. Maka setelah kita membuat rumus ini, hasil akhir yang kita dapatkan yaitu 1, 1, 1, min 1. Bisa dilihat karena semua nilai Y dari data 1 sampai 8 tidak sama dengan semua T, data dari 1 sampai 8. Maka kita lanjut ke iterasi kedua. Iterasi kedua di sini kita bisa copy paste saja dari tabel atas ya. Kita paste. Dan untuk W1-nya kita ambil dari bobot dan bias baru. W2-nya juga. W3-nya juga sama. WB-nya juga. Maka setelah itu kita mendapatkan hasil akhir dari bobot dan bias barunya itu 2, 1, 1, min 1. Kita lihat di sini masih berbeda ya. Maka semua nilai Y tidak sama dengan semua nilai T. Maka kita lanjut ke iterasi ketiga.
Di sini kita lihat dari iterasi ketiga masih sama. Tadi kita bisa copy paste saja labelnya, kemudian kita paste. Sehingga bobot dan bias lamanya itu W1-nya menjadi 2, W2-nya menjadi 1, W3-nya menjadi 1, dan WB-nya menjadi min 1. Untuk W1, W2, dan W3 baris keduanya kita ambil dari bobot dan bias barunya di sini. W1-nya 2, W2-nya 1, W3-nya 1, dan WB-nya min 1. Bisa kita baru saja sama dengan kita klik ini. Seperti ini, sama dengan, kemudian ini. Selesai. Dan bobot dan bias akhirnya yaitu 2, 2, 1, min 1. Di sini nilai Y-nya masih tidak sesuai ya dengan nilai T-nya. Maka kita lanjut ke iterasi keempat. Pada iterasi keempat, di sini kita langsung saja, caranya masih sama, dan bobot dan bias akhirnya kita dapat 2, 2, 2, min 1. Sini kita lihat dari sebelumnya, sini masih tidak sama juga dari nilai Y-nya. Maka bisa kita lanjut ke iterasi kelima. Iterasi kelima juga masih sama, dan bobot dan bias akhirnya kita dapat 2, 2, 2, min 1. Bisa kita lihat ini sama. Jadi karena semua nilai Y dari data 1 sampai 8 sama dengan semua T dari data 1 sampai 8, maka prosesnya stop pada iterasi kelima, dan kita bisa mendapatkan nilai bobot dan bias akhirnya adalah 2, 2, 2, min 1. Ini dari sini ya. Dan bisa kita langsung masuk ke proses pengujian datanya, yaitu kita membuat tabel seperti ini ya. Ini masih sama, kita ambil input dari sini. Dan target outputnya juga. Untuk bobot dan bias barunya, W1, W2, W3, dan WB-nya kita ambil dari sini ya. Dari W1 dari bobot bias baru. Di sini sama semua ya. Untuk WB-nya juga sama, kita ambil dari sini. Y-nya tadi masih sama, kita tambahkan lagi tadi. Jika penjumlahan masih 2, kita tambah input yang ketiganya, yaitu X3 dikali dengan W3. Hasilnya 5. Dan bisa kita lihat sini dari target outputnya yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 1, min 1, dan Y-nya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, min 1. Bisa kita lihat di sini dari hasil proses pengujian terlihat bahwa semua nilai Y dari data 1 sampai 8 sama dengan nilai T dari data 1 sampai 8. Dengan artian di sini JST mampu merepresentasikan fungsi logika OR 3 input biner dan 1 output bipolar dengan 5 literasi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi N dari 3 input biner dan 1 output bipolar. Caranya masih sama di sini ya. Yang kita bedakan dari inputnya aja, X1, X2, dan ini. Nah, targetnya juga, kalau target sebelumnya ini masih 1, 1, 1, 1, min 1, dari target N kita ubah dulu menjadi 1, min 1, min 1, min 1, min 1, dan min 1. Bobot dan bias baru juga sama, kita ambil bobot dan bias baru dari W1, W2, 3, dan WB-nya, kita terus ini. Kemudian bisa kita tarik ke bawah, Y-nya juga masih sama. Dan setelah itu proses dari bobot dan bias akhirnya itu min 1, min 1, 0, min 2. Di sini sudah jelas karena semua nilai Y-nya itu tidak sama dengan semua T. Dari data 1 ke 8, maka kita lanjut ke iterasi kedua. Di sini akan saya percepat ya. Pada iterasi kedua, di sini kita mendapatkan bobot dan bias
baru akhirnya di sini yaitu -1, -1, 1 dan -3. Bisa kita lihat di sini datanya di sini juga masih tidak sama dengan nilai T-nya, maka kita lanjut ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga di sini kita dapatkan nilai dari bobot dan bias akhirnya yaitu -1, -1, 2 dan -4. Kita lihat di sini maka prosesnya di sini masih belum sama juga. Kita lanjut ke iterasi keempat. Iterasi keempat di sini dengan bobot dan bias akhirnya itu -2, 0, 2, -5. Sini masih tidak sama ya. Y dengan T-nya juga tidak sama. Maka kita langsung beralih ke iterasi kelima. Kita lihat pada iterasi kelima di sini apakah masih sama. Ini -2, 2, 2 dan -5. Ini jelas tidak sama ya. Ini juga, maka kita lanjut ke iterasi ke-6. Pada iterasi ke-6 di sini juga kita dapatkan nilainya -2, 0, 2 dan 7. Maka di sini masih tidak sama. Kita lanjut ke iterasi ke-7 di sini. Pada iterasi ke-7 kita mendapatkan nilai 0, 0, 2 dan 7. Datanya juga masih tidak sama. Maka kita lanjut ke iterasi ke-8 di sini. Pada iterasi ke-8 kita mendapatkan bobot dan bias baru akhirnya yaitu 0, 2, 2, -7. Di sini proses masih tidak sama. Kita lanjut ke iterasi ke-9 di sini kita mendapatkan bobot dan bias baru akhirnya yaitu 0, 2, 4 dan -7. Di sini masih tidak sama. Kita lihat lagi pada iterasi ke-10 ya. Sini kita mendapatkan bobot dan bias akhirnya yaitu 0, 0, 4 dan -9. Apakah sama? Tentu saja ini masih tidak sama. Masih kita lanjut proses sampai kita menemukan data yang sama dari nilai Y dengan semua T. Pada iterasi ke-12 di sini juga masih ke-11 di sini masih belum sama. 12 juga. 13 masih belum sama. 14 juga masih tidak sama. Kemudian 15 juga masih belum sama. Dan masuk ke iterasi ke-16 dengan nilai bobot dan bias barunya itu 2, 4, 6, dan 11. Di sini masih belum sama ya. Kita lanjut ke iterasi ke-17. Pada iterasi ke-17 ini kita mendapatkan bobot dan bias baru akhirnya 2, 4, 6, dan -11. Bisa kita lihat di sini sama nilainya ya. Untuk 2, 4, 6, dan -11. Bisa kita lihat di sini datanya sama dari data 198-nya. Maka jika datanya sudah ketemu, proses akan berhenti di iterasi ke-17 dengan nilai bobot dan bias barunya yaitu 2, 4, 6, dan -11. Sini. Kita langsung masuk ke proses pengujiannya juga di sini masih sama dengan yang 3 input bipolar tadi. Sama di sini. Kita ambil semua data dari sini, kita copy paste sampai ke bawah. Y-nya juga, kemudian Y-nya juga. Nah, setelah kita lihat dari target dan Y-nya di sini, kita lihat ini sama ya. Dari targetnya yaitu 1, -1, -1, -1, dan sampai akhir -1. Begitupun dengan Y-nya juga di sini -1, -1, -1, -1, dan -1. Dari hasil proses pengujian tadi terlihat bahwa semua nilai Y dari data 1 sampai 8 sama dengan semua nilai T dari data 1 sampai 8. Maka dapat dipastikan JST mampu mempresentasikan fungsi logika N, 3 input biner dan 1 output bipolar dengan melakukan pemrosesan sebanyak 17 kali. Atau bisa kita sebut dengan 17 iterasi.
Baik, sekian itu saja video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.